Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Satpol PP Kabupaten Pati, kepada yang terhormat Bapak PJ Bupati Pati, ya, Bapak BKD Kabupaten Pati, dan Bapak Ketua Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati. Berkaitan dengan pengaduan saya yang sudah sekian lama menggantung, Pak, yaitu permasalahan krusial tentang tindakan dan kelakuan perbuatan pelanggaran etika yang diduga dilakukan oleh oknum guru SD di SD 03 Tambak Romo Kabupaten Pati yang secara masif telah meresahkan kami dan keluarga kami, yaitu tentang perbuatan bejat, arogan, dan anarkisme secara sistematis yang diduga dibantu oleh atasan dan keluarganya, juga kroni-kroninya, sehingga kasus ini hingga dengan sampai saat ini belum ada upaya penelusuran terbaik dan penyelidikan maupun penyelesaiannya. Maka dari itu harapan kami dengan saya viralkannya kondisi ini, saya viralkannya di YouTube ini, harapan kami kasus ini dapat digelar dan dapat direkonstruksi atau bahkan direstorasi, bagaimana tindakan atasan atau tindakan para dinas ini menjadi acuan, menjadi perhatian khusus terhadap sanksi kedinasan yang diberikan kepada tersebut, termasuk juga sanksi denda, pemenuhan al-haq, dan lain sebagainya. Karena pelanggaran-pelanggaran itu sifatnya adalah masif dan terencana, maka dari itu kami meminta kasus ini dibuka lebar-lebar, siapa saja yang diduga terlibat, siapa saja yang merancang dan merencanakan kasus ini untuk dapat digelar, ya. Dan terutama Saudara Indah Wayu Widiawati untuk dapat dilimpahkan, diproses secara hukum, dapat dijadikan tersangka. Ini betul-betul berkaitan dengan rasa kemanusiaan, berkaitan dengan kemasyarakatan, dan berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan entitas kemasyarakatan. Maka dari itu harapan besar kami kepada pemerintah, kepada negara, juga melakukan seleksi terhadap watak dan sikap seorang pegawai negeri, ya, komitmen pegawai negeri dan integritas pegawai negeri sipil, karena kita sedang menuju ISO atau menuju pelayanan publik yang terbaik. Maka dari itu beberapa hal yang menjadi keberatan kami terhadap langkah-langkah kedinasan yang berpihak atau sepihak, tidak menanggapi semua aduan kami dan terkesan menutup-nutupi, sehingga selama 13 tahun berjalan seolah-olah tidak ada masalah, padahal di sana ada masalah besar. Maka dari itu melalui aduan kami ini, kami meminta Bapak PJ Bupati Pati melakukan rekonstruksi dan koreksi terhadap Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, CEKI, Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, dan kepala-kepala sekolah di SD 03 Tambak Romo yang diduga mengotaki atau turut mendalangi atau menutupi kasus ini, karena ini bukan rahasia jabatan, tidak berkaitan dengan organisasi, tetapi tentang oknum, ya, tentang oknum PNS atau tentang seorang pegawai negeri yang melakukan tindakan-tindakan yang sama sekali tidak patut dan melanggar kode etik dan lain sebagainya, sehingga ini harusnya menjadi catatan khusus yang bisa disampaikan kepada pihak terkait, terutama kepolisian atau Polresta Pati, kepada instansi dan sebagainya, kepada Bapak Bupati Pati, kepada Pak Korwil, kepada Kominfo, kepada Departemen Sosial maupun dan lain sebagainya, karena sendi-sendi yang dapat kita ukur adalah Undang-Undang Dasar 1945, bahwa ekonomi disusun, dirancang atas dasar kekeluargaan, dan orang tidak mampu dipelihara oleh negara, dan lain sebagainya. Dalam draft-draft itu tertuang pembagian. Jadi ini adalah
pelanggaran peraturan pemerintah atau aturan kode etik dan lain sebagainya. Maka dari itu kita meminta pertanggungjawaban dari oknum guru tersebut untuk menghadap kepada Bapak Bupati Pati, merekonstruksi beberapa kesalahan final ya, kesalahan yang sudah final, yaitu fatal terkait dengan pengabaian al-azhar, bullying dan penggelapan, pencurian dan lain sebagainya, yang hal ini sudah termaktub di dalam surat laporan, dan beberapa hal lainnya yang menjadi perhatian publik, yaitu terkait pelayanan publik. Jadi ini tentang pelayanan publik. Kami butuh pelayanan publik atau kejelasan berkaitan dengan oknum guru ini. Apakah kami harus mempertanyakan ke Kominfo berkaitan dengan ulah dan sikap oknum guru tersebut atau kemana? Tentunya kami minta petunjuk. Kalau memang benar, maka aduan kami dapat diproses dan oknum guru tersebut dapat diberhentikan dari PNS. Namun jika memang tidak terbukti, saya siap menghadapi tuntutan-tuntutan daripada Dinas Pendidikan kalau memang apa yang dilakukan, yang saya tuduhkan terkait dengan penyerobotan al-azhar tidak terbukti. Perlu diketahui Bapak bahwa oknum perempuan ini sebelum kabur dan melakukan gendaan atau perselingkuhan atau hubungan tidak sah dengan oknum anggota polisi atas nama Bribka Bambang Permati, semua sudah dirancang sedemikian rupa sehingga apa yang kami sampaikan itu semata-mata hanya sebagai koreksi dan menjadi prakondisi terhadap tindakan-tindakan lainnya, atau menjadi preservasi atau menjadi barometer bagaimana pelayanan publik di satuan pendidikan atau satuan organisasi pendidikan itu menjadi baik dan melayani masyarakat. Itu harapan kami, jangan sampai apa yang kami sampaikan ini menjadi kodifikasi perubahan sosial atau menjadi sara dan lain sebagainya. Saya hanya menyampaikan kasus krusial, kasus yang kami alami, nasib kami berkaitan dengan ulah tindakan yang tidak normal ya, yang aromanya tidak sedap, sebagaimana keterangan Saudara Muhammad Sutopo dan keterangan Saudara Sudarmati, keterangan Saudara Sunarto SPD dan Saudara Dahlan Istanto. Kami minta kepala-kepala sekolah ini dipanggil untuk dimintai keterangan akan tindak lanjut bagaimana kasus ini dapat dirangkum dan diselesaikan, karena ini berkaitan dengan al-azhar, berkaitan dengan hak makan, hak wakfi dan hak lainnya pasca perceraian. Ini dapat dituntut secara keluargaan. Siapa bilang setelah perceraian tidak bisa? Justru karena dampak atau akibat dari sebuah perceraian itu, maka hak-hak lainnya patut atau pantas untuk dipertanyakan, baik dengan cara perwasitan maupun dengan cara hukum. Kami masih menunggu kesadaran ya, namanya orang sadar itu kan menunggu tahun. Kalau 10 tahun, 35 tahun, karena perdata itu tidak akan basi sampai 35 tahun. Pidana jelas ada kadaluarsanya, kalau memang itu bisa diproses maka Saudara Indah Wahyudawati mendapat diproses secara hukum. Itu yang dapat kami sampaikan sebagai bahan kajian dan bahan penelitian bersama oleh kedinasan, dan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.